lain seperti itu, Mbak Tasya. Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Mas Joshua. Mas Joshua, kalau tadi Anda memberi gambaran bagaimana efek reshuffle, terutama efek Menteri Keuangan, kemudian terhadap pasar di 2 hari kemarin, per hari ini seperti apa pasar? Karena kemarin kan sempat turun sehari setelah reshuffle, kita juga menyaksikan asing sempat keluar. Kalau hari ini? Iya, kelihatannya market sudah berada dalam zona hijau hari ini. IHSG menguat, lalu juga rupiah juga kembali menguat lagi, dan juga pasar obligasi juga yieldnya menurun. Jadi sudah mulai ada kepercayaan pasar sudah mulai pulih, dan itu sebenarnya sudah direspon sebenarnya pada saat pernyataan Menteri Keuangan Purbaya pada saat serah terima jabatan ya di Kementerian Keuangan. Di situ juga disampaikan bahwa disiplin fiskal ini akan tetap dilanjutkan, di mana kalau kita melihat dari sisi Bu Sri Mulyani ini cenderung lebih berhati-hati ya, prudence ya dalam hal menjaga kedisiplinan fiskal, dan itu sebenarnya yang diapresiasi oleh para investor dalam 15 tahun terakhir ini. Dalam 3 rezim terakhir dari pemerintahan Bu Sri Mulyani ini berhasil menjaga kedisiplinan fiskal itu, dan itu sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar dan juga investor, yang ini diharapkan, dan itu sudah disampaikan oleh Menkyu Purbaya. Namun kembali lagi ke depannya, yang lebih penting lagi ujung-ujungnya adalah bagaimana alokasi anggaran. Karena ini menjadi sangat krusial untuk mencapai, karena dalam statementnya Menkyu Purbaya mengatakan bahwa dalam kurang lebih 3 tahun pertumbuhan akan bisa mencapai 7-8%. 3 bulan ke depan bahkan Indonesia akan cerah lagi. Jadi tentu ini menjadi pertanyaan besar, optimisme ini apakah bisa direalisasikan kembali lagi oleh kebijakannya dan juga oleh tim ekonomi lainnya. Karena kalau hanya sebatas lip service saja tanpa ada kerja nyatanya, tentu ini akan mempengaruhi lagi kembali lagi over optimistic ini akan mempengaruhi juga dari sisi ekspektasi dari pelaku pasar itu sendiri. Dan yang berikutnya lagi adalah terkait dengan independensi dari Bank Indonesia. Ya, sempat sebelumnya bahwa terkait pemberitaan bahwa independensi antara Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan ini juga akan bisa terpengaruh ya, karena agresivitas dari sisi fiskalnya, karena tadi profil dari Menteri Keuangan Purbaya ini kan cenderung agresif ya, dalam artian belanjanya, spendingnya cenderung akan coba dipercepat untuk mendorong pertumbuhan yang agresif. Namun tentunya di saat bersamaan tentunya jangan sampai melupakan ataupun mempengaruhi juga independensi Bank Indonesia. Karena burden sharing yang seperti kita ketahui bersama ini hanya berlaku pada saat kondisi force majeure pada saat COVID-19. Namun kalau skenario ataupun skema-skema burden sharing ini tetap diberlakukan, tentu ini akan bisa mempengaruhi pasar dan juga akan direspon negatif tentunya oleh para investor. Sehingga mungkin dua hal ini yang secara disiplin fiskal dan juga independensi Bank Indonesia, dan juga yang ketiga mungkin terkait dengan komunikasi. Tadi komunikasi dengan para investor ini penting sekali untuk bisa menjaga confidence dari para pelaku pasar dan juga para investor. Baik, secara profil ini mungkin di luar dari yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan 15 tahun di mana bersama SBY, bersama Jokowi, bersama ketika menghadapi krisis di 2008, di 2020. Secara profiling, catatan Anda tentang Menkyu yang baru seperti apa? Karena ini kan yang ingin diketahui oleh publik ya dan investor, apakah capable atau tidak? Ya, mengingat background-nya kurang lebih hampir sama ya. Background Menkyu Purbaya juga dari lulusan Doktor S3 Amerika Serikat ya, dan juga kalau kita melihat dari sisi perspektifnya, mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini pun juga sama-sama dalam forum KSSK, lalu juga dalam beberapa tahun terakhir ini pun juga sebagai DKLPS pun juga kebijakannya cenderung pragmatis ya, untuk bisa mendukung stabilitas di sektor perbankannya sendiri, dan namun tetap adaptif ya, meaning bahwa kalau kita melihat suku bunga LPS pun juga terus menyesuaikan arah dari penurunan suku bunga Bank Indonesia yang juga direspon dengan penurunan suku bunga perbankan. Artinya suku bunga kebijakan LPS ini juga mengikuti cukup adaptif ya, mengikuti pergerakan suku bunga di pasar, sehingga harapannya kalau mengikuti track recordnya
kalau kita lihat sebelumnya lagi di KSP dan juga di Menko Maritim, mungkin ini kita lihat konektivitasnya mungkin kurang begitu dekat, namun kalau kita melihat dalam KSSK dan juga LPS, ya mungkin kembali lagi kalau kita bicara tim Wamenkyu-nya, tiga Wamenkyu di Kementerian Keuangan, saya pikir memang orang-orang tim di Kementerian Keuangan sudah solid ya. Jadi adaptasi dari Menteri Keuangan baru tidak memerlukan waktu yang cukup panjang. Namun yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana mengorkestrasikan dan juga memberikan terobosan kebijakan out of box di tengah ruang fiskal yang terbatas ini. Bagaimana Menteri Keuangan bisa berinovasi, memberikan stimulus fiskal untuk bisa menstimulasi perekonomian di tengah penerimaan perpajakan, agar jangan sampai penerimaan perpajakan itu terus memberatkan masyarakat, terus memberatkan pelaku usaha, sehingga itu menjadi sentimen negatif nanti pada akhirnya. Kalau prediksi Anda, kebijakan Menkyu baru untuk utang luar negeri dan kaitannya dengan efisiensi dan sekaligus menjaga fiskal akan seperti apa, Mas Joshua? Ya, tentu kalau kita melihat karena statement dari Menkyu Purbaya cenderung cukup inline ya, karena tentunya beliau dipilih tentunya karena seprofil dengan Presiden Prabowo, artinya untuk agresivitas fiskal ini akan cenderung lebih agresif ya dibandingkan dengan Bu Sri Mulyani. Artinya spending ini akan cenderung lebih akseleratif ya. Namun kembali lagi pertanyaannya, spending ini apakah belanja-belanja yang ada saat ini apakah sudah lebih produktif, bisa mengakselerasi perekonomian, apakah bisa menyerap tenaga kerja, apakah bisa membuka lapangan pekerjaan, apakah bisa mendorong orang untuk melakukan belanja, apakah bisa mengurangi kemiskinan. Tentu ini akan menjadi pertanyaan berikutnya, dan ini tentunya harus dikomunikasikan, dan Menkyu mesti memberikan rekomendasi kepada Presiden sekiranya kalau program-program prioritas pemerintah tersebut belum cukup optimal ataupun produktif, pemerintah mesti harus lebih fleksibel, meaning berarti anggaran yang ada saat ini mesti memiliki ruang fiskal yang lebih luas agar alokasi anggaran tersebut ini bisa dialokasikan untuk pos-pos anggaran yang bisa menstimulasi perekonomian lebih tinggi lagi ke depannya. Menurut Anda, kalau Anda bicara harus berinovasi di ruang fiskal yang terbatas, sebenarnya ruang fiskalnya ini cukup besar atau tidak? Atau memang kita berharap seperti ada tukang sulap nih yang untuk kemudian bisa berinovasi atau berakrobat di ruang fiskal yang sangat terbatas, Mas Joshua? Ya, permasalahannya karena program-program prioritas pemerintah ini adalah mercusuar semuanya ya. Program-program baru yang belum teruji gitu ya produktivitasnya. Bagaimana dampaknya kepada perekonomian, pemerintah belum melakukan impact evaluation, dampak evaluasinya gitu ya dari program tersebut. Dan ini harus dilakukan dari waktu ke waktu. Artinya karena tadi dengan adanya MBG berarti kan sebenarnya ada spending lainnya seperti infrastruktur ataupun belanja untuk insentif guru, untuk yang lain sebagainya yang terpangkas gitu ya, untuk pendidikan misalkan, untuk kesehatan, untuk peningkatan kualitas kesehatan lainnya, itu yang menjadi yang dia harus dikorbankan untuk MBG, untuk 3 juta rumah, untuk Operasi Merah Putih. Artinya ini kembali lagi kita harus mengevaluasi secara menyeluruh ya, karena tadi anggarannya terbatas. Karena apa? Penerimaan kita menurun ya, apalagi dengan penerimaan negara bukan pajak yang dimana dari sisi dividen BUMN ini sudah masuk kepada Danantara, sehingga memang dengan jangan sampai dengan penerimaan perpajakan ini meningkat, ini menjadi tadi PBB di daerah semuanya naik, ini memberikan tekanan hidup buat masyarakat, sehingga inilah yang menjadi polarisasi di berbagai, khususnya kelas menengah ke bawah dan juga kelas menengah ke atas. Baik, harus mengkaji ulang skala prioritas berarti ya, Mas Joshua? Iya, betul sekali. Oke, saya kembali lagi ke Mas Agung karena tadi beberapa kali disebut oleh Mas Joshua masalah komunikasi publik. Ini kan jadi catatan juga untuk bukan hanya Pak Menkyu yang baru ya, tetapi mungkin memang kita menyaksikan beberapa pejabat kemudian punya masalah komunikasi publik. Apa catatan Anda, Mas Agung? Iya, ya otomatis butuh semacam protokol komunikasi publik ya, yang memang itu disiapkan apakah oleh KSP, Komdiji. Itu sebenarnya tidak kurang-kurang ya Mas Agung, sudah ada PCO, sudah ada KSP.
Ya, mungkin dalam bentuk semacam protokol yang disebar gitu, Mbak. Ini SOP-nya. Kalau Anda nggak Oke. tahu, jangan komentar gitu. Atau minimal ditahan dulu, jangan ngomong atau diwakili sama PCO, KSP atau Komdiji supaya nggak offside dan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Karena ini berulang terus. Ya. Nah, saya kira dikasih batasan. Kalau 2 kali offside ganti. Kalau 2 kali salah ngomong, sikat seperti itu. Karena itu akan menjadi beban kepada publik, kepada market, baik kepada juga kepada presiden. Kan nggak boleh, maksudnya pejabat publik itu punya adiluhung, punya standar moral, etika yang tinggi dibanding masyarakat pada umumnya. Kalau itu tidak terlihat, tidak tampak, itu bisa mereduksi legitimasi pemerintah lama-kelamaan di mata market, di mata publik, di mata semua semacam itu. Nah ini bahaya. Istilah saya jangan jangan sepelekan komunikasi, walaupun sebatas bicara, karena dampaknya kemana-mana seperti itu. Oke, Nah yang kedua kalau juga, Anda melihatnya Mas Agung, bagaimana ya, Prabowo menyikapi menteri-menterinya yang kemudian mengalami keseleo lidah ya kalau mereka mengatakannya, apakah memang ya. sudah cukup firm atau masih harus lebih diperkuat lagi dari sisi Pak Prabowo? Ya saya kira ini sedang menanti hari eksekusi kalau saya. Kalau ada salah ngomong lagi, ini kan Oktober 20 reshuffle, apa bukan, 1 tahun pemerintahan. Makanya saya kaget ketika 1 bulan dipercepat ya, kelahiran reshuffle kedua ini prematur gitu Mbak Tasya. Ya. Sehingga mengagetkan semua lawan, kawan, pasar, ya partai-partai juga mungkin semacam itu relawan. Sehingga kalau misalkan ada menteri yang berulah, punya kasus, masalah etis, salah ngomong, dan hal-hal yang sifatnya personalistik, artinya menteri ini belum siap ya mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada negara, kepada republik. Ya sudah harus diganti. Karena kalau Pak Prabowo tidak tegas, tidak memastikan itu terlaksana, ini bisa menjadi beban pemerintahan bagi beliau sekaligus mengganggu konsentrasi beliau untuk ya merealisasikan program-program yang mahal tadi. Apakah itu MBG yang butuh pengawasan, butuh pengawalan kualitas, koperasi desa kelurahan Merah Putih butuh pengawalan kualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat. Ini kan program-program besar, mahal, masterpiece. Kalau nggak hati-hati bisa menjadi bumerang politik di masa depan saat misalkan beliau maju lagi misalkan di 2029. Jadi poin saya adalah bagaimana beliau memastikan orang atau menteri-menterinya itu bisa mengawal program ini secara maksimal, termasuk juga Pak Wapres. Itu penting ya, Oke. supaya apa? Supaya nggak hanya Pak Prabowo aja nih supermannya gitu ya. Jadi beliau harus mendesain super tim yang konkret, yang solid, agar apa? Agar bayangan pikiran beliau yang makro manajemen itu bisa sampai ke bawah ya, ke menteri-menterinya, ke pembantunya, menko-menkonya, ke wapresnya ya. Supaya apa? Ya semuanya kerja lah ya, jangan ada menko yang santai kan, terlalu apa ya, terlalu kurang kelihatan gitu kerjanya menko-menko ini. Nah, saya berharap lebih jos lagi, lebih gesit lagi, lebih agile dan adaptif terhadap situasi yang sering berubah sekarang. Kalau catatan Mas Agung dari beberapa statement yang kemudian dianggap memicu kemarahan publik, itu memang masyarakat kita yang sedang sensitif atau pejabatnya yang memang kurang empati, Mas Agung? Enggak, masalahnya fatal, Mbak. Misalkan ambil contoh, PPN naik, tiba-tiba nggak jadi naik. Itu kan market, itu saya lihat toko-toko retail udah mendesain PPN-nya, tiba-tiba berubah lagi. Terus Cortex-nya juga gitu kan. Itu kan membingungkan semua gitu. Nah, jangan lagi. Terus LPG 3 kilogram. Ya sudah, kita alihkan ke misalkan pangkalan semuanya. Nggak usah ke pengecer lagi. Tiba-tiba berubah pengecer lagi. Sampai ada korban misalkan, semacam itu. Terus ada salah ngomong, ya udah kabur aja. Ya udah kabur aja sana. Kan itu nggak empati. Maksud saya, ya siapa yang nggak kesel? Iya. Lagi ada kontraksi ekonomi begini, terus pejabatnya responnya begitu, ya. Jadi menurut saya kurangi yang merespon ataupun yang terlalu spontan, yang menurut saya kurang dipikirkan dampaknya secara jangka panjang, sehingga membuat ya antipati publik itu menguat. Jadi kalau menurut saya ya, kalau misalkan teman-teman Mbak Tasya doorstop, ditahan dulu nanti ya, kita bahas, nanti saya kaji dulu, atau ya nggak ada masalah, no comment dulu, saya belum bisa merespon dengan baik, nanti kita respon lagi berikutnya. Maksud saya nggak ada salahnya ngomong kayak gitu kok, pasti Hmm. teman-teman wartawan paham gitu. Supaya apa? Supaya kelihatan mikir nih menterinya, jangan jangan sama kayak kita-kita ini kan, karena dia punya standar yang lebih karena ditunjuk sebagai pejabat publik seperti itu. Dan jangan bilang bahwa media yang memelintir juga ya Mas Agung, karena itu kita roll Iya, habis, tidak ada yang dipotong dan tidak ada yang diedit, memang seperti itu pernyataannya. emang seperti itu. Oke, baik, ini waktu kita sudah habis, saya akan terakhir ke Mas Freddy. Mas Freddy, harapan Projo ke depan agar suara relawan masih bisa terus didengar? Ya, jadi dalam konteks misalnya reshuffle Budi Ari yang katakanlah mewakili relawan misalnya,
kami percaya bahwa apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini, yaitu bukan hak prerogatif beliau. Yang penting adalah siapa sosok yang di situ sama-sama kita kawal, ya. Apakah program tersebut seperti kata Mas Agung tadi benar-benar ya tujuannya tercapai, benar-benar itu demi rakyat. Ya, ini kan bisa dilihat ya. Ya, hari demi hari, bulan-bulan progresnya bagaimana. Jangan menjadi seperti kata Mas Agung tadi menjadi bumerang untuk pemerintahan ini. Ya, sehingga nanti cita-cita Pak Prabowo berikutnya tidak tersampaikan atau tidak jadi kan. Jadi bukan masalah sosoknya, bukan budiarinya ya, tetapi siapa yang memimpin di situ, yang menjalankan tugas itu memang benar-benar bekerja untuk rakyat, ya, benar-benar tujuannya untuk bangsa dan negara. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Freddy, Mas Agung, Mas Joshua untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV